sekretaris, kemudian para wakil ketua, Mana nih kamera belakang? dan terkhusus hadir juga Mana ya kamera 3 belakang? kepala sekolah dari kepala sekolah paling bontot, Miss Madrasah Ibtidaiyah swasta, kemudian Madrasah Sanawiyah Ibu Rahmawati, kemudian Madrasah Aliyah Bapak Haji Nasrokan Taman. Dan aneh memang kalau guru-gurunya tak hadir. Itu sangat aneh karena kepala sekolahnya hadir, gurunya tak hadir, Pak Kepala Sekolah tinggal evaluasi. Susah kali. Orang sekarang jadi guru ngejar-ngejar. Marah ini bukan marah. Tapi tadi ditanya Ibu Ketua Yayasan mana alias saya tengok sebelah sana 2 orang aja dari sini hadir, suaranya banyak tapi 2 orang ke sana banyak. Nanti ke depan harus dibuat tempatnya Alia di sini, Sanawiyah di sini misalnya, di sana supaya tahu jumlahnya Bu. Gak apa-apa tidak berinteraksi orang itu pada saat acara arisan. Tapi kan kalau dia punya emosional yang bagus, kecerdasan IQ-nya bagus, dia akan melakukan interaksi sosial. Dia harus dibuat. Kelompok sini Alia, kelompok sini Sanawiyah. Biar jelas dia berapa yang datang, lakinya berapa, istrinya berapa, kan gitu. Dan nampak dia. Alhamdulillah hari ini ya istrinya berapa tahun juga. Mana tahu ada guru-guru yang ingin nambah. Bawa 2. Kan dia bukan PNS, boleh. Ya kan Ustaz, setelah imam kita, kalau Bapak mau nambah boleh. Kemudian hadir acara hari ini adalah Ustadz kita, Ustadz Kabir yang sudah berhadir. Memang kalau Ustadz tak datang, ini acara ini tidak dimulai. Padahal saya kemarin di WA Bu Nur, saya pikir cuma minjam speaker. Saya kemarin datang ke rumah, nanti ceramah ya. Iya, bukannya itu minjam speaker kau lah, ceramah. Ya udahlah, jam berapa kak? Jam 11 kau harus hadir, sebelum jam 11 harus hadir. Apa gitu kak? Supaya disiplin ini. Karena tempat lain saya sudah buat ini. Mak teman-teman guru tadi ada. Harusnya jam 11 sudah mulai kata Pak Saprijal. Bu Nur ini kok lewat. Tempat lain sudah dimulainya ini kok. Itulah bedanya ketua yayasan dengan guru. Orang lain cakap kalau guru. Nah, harus maklum aja. Ada situasi tadi. Ya, saya pun tak berani. Saya rumah saya paling dekat sini. Suruh datang sebelum jam 11. Datang apa? Kalau enggak dicoret enggak jadi adiknya. Datanglah kita. Kenapa? Kok lama enggak berani aku nanya? Kan Ustaz Sapri jalasi bolak-balik nanya, Kak ini Ustaz Sapri nanya ini kenapa lama? Iya Ustaznya belum datang lagi di jalan. Saya bilang mulai aja kak, itu ada itu Pori juga yang perempuan yang jangan anak kecil. Kemudian nanti Ustaz tuh nanti ngaji lagi kak setelah Ustaz ceramah dulu atau nanti di mana dia masuk begitu. Supaya guru-guru ini jangan gelisah. Mohon maaf nih. Hadir juga bersama kita para ibu-ibu majelis taklim dan ini kelebihan Bu Nur ini. Dia ini orang tua yang paling aktif ikut pengajian. Ini ke adik-adiknya Neng belum bisa ikut, belum bisa ikut. Istri saya apalagi nggak bisa ikut. Beliau ini Senin sampai Minggu ada pengajiannya. Malam ada, siang ada, mungkin subuh pun ada. Ini luar biasa orang tua satu ini. Karena ini kalau di tempat ini dibuat nggak cukup sebenarnya. Ini harus ketua yayasan sudah berpikir nanti bagaimana tempat ini dijadikan majelis taklim aja. Naikkan ke atas. Karena hadir ini Direktur Pancapilar kita. Ada Onel Direktur Pancasila, King Surbakti. Beliau adalah menantu beliau langsung dari Jakarta. Serta istrinya menandui Pak Budirut. Nah itu Budirut Pancapilar. Saya suruhnya kantor dia lebih besar dari tempat ini Pak. Jadi kalau untuk membangun rumah mertua ini untuk menjadi ladang amal ya, nah itu kecil kali. Sinyal pancinya. Ini masih
menurut ini yang hadir ini? Kalau diulangnya semua, ampun tak muat kita. Mau live. Ini lebih luar biasanya Ibu Guru. Bapak Ibu dirahmati Allah, mengawali apa yang dibacakan Qori'ah kita tadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Itu tadi anak dari Pak Oner kita, Bu Bram Fakti, dan kata apa? Dari kata Bu Qori'ah tadi. Bacaannya bagus, ya kan? Ayat yang dibacakannya tadi bicara tentang walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu ayat itu bicara tentang bulan Ramadan dengan segala isinya dan pelaksanaannya, ditutup dengan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu bertakbir. Oleh karena itu, Ramadan kemarin kita sudah bersilat ini, Pak. Tak makan, tak minum, cakap yang tak bagus pun kita tahan. Diajak berbohong pun tunggu dulu, ini masih kuat saja. Nah, karena itu habis Ramadan selesai. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Semua orang membaca takbir. Itu artinya bahwa di bulan Syawal ini ibadah yang paling baik itu ada 3. Yang pertama, awal Ramadan. Apa itu ibadahnya? Ibadah bahagia, Pak. Ibadah bahagia. Awalnya mana? 1 Syawal. Jadi di 1 Syawal itu sudah ada ibadah. Ibadahnya apa? Mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu ibadahnya. Karena saking gembiranya orang dengar mau ada Idul Fitri saja kita sudah bahagia. Karena itu ibadah 1 Syawal itu adalah ibadah orang bahagia. Gak boleh ada yang stres lagi 1 Syawal. Ciri kebahagiaan itu ada makan. Kita makan. Karenanya orang berbahagia itu berbagi makan. Namanya Idul Fitri. Fitri itu futur. Futur itu sarapan. Asal katanya futur. Jadi orang di Jakarta atau di Medan sekarang udah iftar, udah makan. Jadi kalau Ramadan datang udah berdoa, oh udah iftar, udah pakai bahasa agama Arab kita ini sekarang. Udah iftar, sudah makan. Jadi Idul Fitri adalah hari makan. Sudah selesai. Fitri berarti dalam bahasa yang lain, arti fitri itu adalah suci. Fitri juga berarti kembali kepada agama Hanifah. Di Fitri ada kata yang bermakna suci, ada kalanya bermakna diri, ada kalanya bermakna agama, tetapi ada kalanya Fitri itu berarti makan. Oleh karena itu, ibadah di 1 Syawal wajib ada namanya zakat fitri, bukan mencari si Fitri. Fitri di rumah belakangnya. Wajib zakat fitri, wajib zakat yang mampu memberikan seseorang itu di 1 hari itu bisa makan. Karena kalau orang sudah makan dia bahagia. Itulah namanya ibadah pertama di hari pertama itu adalah berbagi makanan. Bagi kita yang sudah berkeluarga ini, di hari 1 Syawal itu bahagia semua, mau puasa dia kemarin, mau tak puasa dia tetap bahagia, dan di hari itu makan. Makanya semua saking bahagianya 30 hari kemarin puasa itu makannya dimulai dari terbit fajar dilarang makan sampai terbenam baru makan. Tetapi di Idul Fitri dari mulai start maghrib sudah boleh makan sampai terbenam matahari, makan sajalah kerja. Makanya di hari situ Idul Fitri itu ada lontong, ada apalagi ongol-ongol ada, dodol ada. Di saat Idul Fitri olang kaling ada, lepat tak ketinggalan, tape juga nggak ketinggalan. Idul Fitri itu bertambah karena gembiranya. Orang gembira itu la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzab. Jika kamu bersyukur, orang bersyukur itu pasti bahagia, orang bersyukur itu pasti gembira. Karena dia bersyukur, maka dia berbagi makanan. Dengan berbagi makanan, maka datang makanan lain yang datang. Orang saking kebahagiaannya di hari Idul Fitri itu, anak-anak, Fitri itu adalah bentuk benda.
Ya, makanan itu gambaran materi. Fitrah itu sifatnya. Jadi kalau kita bilang zakat fitrah itu zakat yang menerangkan tentang sifatnya itu untuk memberikan makanan. Jadi fitri itu adalah memberikan makanan, bertambah makanannya. Orang yang miskin diantarkan berasnya, diantarkan uangnya supaya dia bisa makan. Nah, orang yang di Idul Fitri itu bertambah makanannya, bertambah bajunya. Karena itu materi, tambah bajunya, tambah handphonenya. Handphone baru kadang-kadang ya. Capsek saya ibu ketua yayasan, saya tengok ini HP-nya baru ini. Nah, ini Idul Fitri. Tambah lakinya. Itu berarti fitri. Oleh karena itu amalan yang pertama di bulan Syawal ini adalah sudah lewat, yaitu 1 hari di bulan Syawal itu adalah Idul Fitri. Id itu kembali, Fitri itu kembali pada kesucian kita, pada bentuk penciptaan kita. Anaknya orang kalau sudah dalam bentuk penciptaan dia bahagia, bawanya happy saja. Kalau ada di bulan satu hari di bulan Syawal tidak bahagia, berarti dia itu sudah stres. Yang kedua, enak panjang-panjang ini, lama ini, bahaya ini. Karena orang sudah teragi juhur. Ini saya teringat kata almarhum Dr. Andus Haji Al-Asari. Siapa itu? Untuk saya ibu-ibu ini. Siapa itu? Dr. Andus Haji Al-Asari siapa? Mantan ketua yayasan kita, almarhum ketua yayasan kita. Dia ingatkan, Ustadz itu harus bisa memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang. Kalau tadi kalau jam 11 mulai bisa agak panjang, tapi karena ini sudah jam segini udah mulai jam 12, nanti saya pendekkanlah yang panjang. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, saya kalau teringat almarhum ini, beliau adalah salah satu yang rajin mengkritik terhadap kegiatan yayasan ini. Nanti gurunya agak lain, dia akan sampaikan dalam pidato-pidatonya. Kalau kepala sekolahnya agak lari-lari sedikit, dia sampaikan juga ditegurnya di dalam penyampaian pidatonya atau lewat tupis-tupis atau lewat dalam keluarga. Itu beliau, kalau nggak tahan-tahan panas ke telinganya. Beliau itu luar biasa. Yang kedua, makna Syawal itu, gembiranya Syawal itu kenapa? Karena di bulan Syawal itu ada ibadah yaitu dihitung dari hari kedua sampai hari terakhir di bulan Syawal. Apa itu? Puasa Syawal. Saya mau tanya dulu, di sini ada ustaz-ustaz ini kan banyak ini. Ada yang puasa di sini apa enggak? Bisa ada yang sedang puasa? Alhamdulillah. Ada yang puasa jadi? Kalau ada yang puasa wajib buka. Yang pertama yang undangnya ketua yayasan, disuruh datang kemari, suruh makan, bukan suruh puasa. Jika bertemu yang wajib dengan yang wajib, pilih mana yang wajib yang lebih tinggi. Jika bertemu yang sunat dengan yang sunat, pilih mana yang lebih maslahat. Contoh, menghadiri undangan sunat, ya kan? Menghadiri undangan makan sunat muakkad. Puasa di bulan Syawal sunat muakkad. Tetapi kalau kamu datang sedang puasa, orang undangmu makan, bagaimana perasaan orang yang undang? Oleh karena itu, ulama mengajarin kalau ketika kau datang ke rumah seseorang, kau sedang berbuka, buka dulu kau, makan kau dulu, karena kau dapat 2 pahala, pahalanya puasa dengan pahala menghadiri, yaitu makan. Jadi sahabat begitu. Salman Al-Farisi ketika diundang Abu Darda ke rumahnya, ini Salman Al-Farisi biasa puasa. Abu Darda adalah sahabat Rasulullah yang biasa puasa. Diundangnya lah Salman Al-Farisi. Silakan makan. Orang ini kan Arab kan biasa, menghadiri orang diundang makan. Dikasih makan, apa kata Salman Al-Farisi? Saya tidak akan mau makan kalau tidak makan. Dia bilang, Abu Darda, saya puasa. Ya, tapi saya tidak mau makan, saya juga puasa. Nah, kalau gitu dua-duanya akhirnya buka. Itu dia. Oleh karena itu hadirin rahmati Allah, amalan yang kedua itu adalah amalan puasa Ramadan, puasa 6 Syawal. Pahalanya gimana?
seperti kadzahri, seperti puasa setahun. Hitungannya bagaimana? Kita 30 hari puasa. 1 hari puasa, melakukan ibadah di puasa di bulan Ramadan, itu hitungan pahalanya sama dengan 10. 30 kali 10 berarti 300. Ya kan? Tambah 6 hari. 6 hari dikali 10 berarti 60. 300 tambah 60 berarti 360 hari. Itulah makanya dihitung oleh Rasulullah, puasa Ramadan ditutup dengan puasa Syawal, hitungan pahalanya sama dengan 1 tahun. Cuma jangan ulangkan orang puasa Qadha kemarin, puasa di bulan kemarin ada 6 hari lewat, habis ini kalian dirapel ya kan? Puasa Qadha sekaligus puasa 6. Pahalanya tak dapat yang 360 hari. Karena puasa mengqadha berbeda dengan puasa 6 hari. Jangan disama-samakan. Kadang-kadang istri saya juga nanya tadi, berarti bang nggak sama bang puasa, tak boleh mengqadha sambil puasa, nggak boleh saya bilang. Karena mengqadha itu adalah mengganti, 6 hari itu adalah menutupi kekurangan yang 300 hari itu. Ibu hadirin rahmati Allah, itu adalah amal ibadah di bulan Syawal yang kedua. Di bulan yang ketiga, di bulan Syawal, amalan yang terakhir adalah dimulai dari start awal sampai pasca Syawal. Itu apa? Bulan-bulan berikutnya. Artinya apa? Tidak berhenti pelaksanaan Syawal itu, kegembiraan Syawal itu sampai ujung. Kenapa? Karena yang diinginkan Allah di dalam pelaksanaan Syawal ini pada akhirnya, kata Rasulullah, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah farhatun indal fitri, gembira dia ketika fitri. Itulah tadi di hari yang pertama gembira orang itu, semua gembira. Itu kegembiraan yang pertama bagi orang yang puasa. Kegembiraan yang kedua adalah ketika bertemu dengan Allah. Karena itu esensi Syawal ini, kegembiraan Syawal ini harus terus pada bulan-bulan berikutnya. Tujuannya adalah apa? Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti akhir hayat. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, bagaimana kita bisa gembira kepada Allah kalau bapak-bapak meninggalkan penyakit benci? Nggak bisa gembira. Orang benci itu di dunia pun masih ada, datang muda benci, dan pun tak ada betul. Ijik dia nengok. Bagaimana mau bertemu dengan Allah kalau mukanya di dunia ini cemburu? Nengok orang nggak suka. Bagaimana bisa bertemu dengan Allah dengan kegembiraan kalau di dunia ini kamu sombong? Belum punya posisi, nengok keluarga aja sombong. Ada juga ini penyakit keluarga ini. Kadang-kadang nggak tahu kita tak apa yang dimilikinya, nggak mau dia nyalami orang. Ini guru-guru saya tengok juga ini tadi. Mohon maaf ini, saya tengok juga. Ada yang datang berhenti di situ saja salamannya, nggak sampai kemari. Penyakit apa ini saya nggak tahu. Ya bilang nggak benci kan? Lupa barangkali. Ya kan? Tetapi dari ayat yang dibacakan oleh Al-Ustaz kita tadi dalam Quran surah Al-Imran ayat 134 dan 135 tadi, ciri-ciri orang mukmin itu kata Al-Quran tadi adalah bisarra'i wa dharra'i. Dia senantiasa melakukan amal soleh, yaitu memberikan infak. Dalam keadaan bahan, saya tengok tadi satu orang satu persatu kamera kan tunduk semua, kelihatan itu nggak rajin berinfak. Dia kan bisarra'i wa dharra'i, malu dengan Allah, terpaksa diamnya. Kemudian ayat itu, ciri-ciri orang bertakwa itu dalam Quran surah Al-Imran yang dibaca Al-Ustaz kita tadi 134 tadi adalah mampu menahan amarah. Kalau kita ada yang mampu menahan amarah, agak ditahan-tahan lah. Ciri-ciri itu orang politik. Orang politik kalau marah tapi salaman tetap ini. Orang politik itu hebat tuh. Dia nggak suka sama orang tapi tetap salam, tetap senyum. Kita ini bukan orang politik, guru loh. Guru itu harus memberikan adab yang cantik, adab yang bagus. Itu datang. Kalau masih ada waktunya, belum mulai ceramah, salami aja semua. Islam mengajari orang yang bertemu lalu itu akan kemudian menjabat tangan, itu akan menghilangkan dosa-dosamu.
Ketika bertemu Bu Titin dengan Bu Ida, begitu salaman senyum, dosa gugur. Kok banyak kali cuma salaman? Adab senyum, salam senyum, gugur dosa. Guru lihat terus, saya tengok berhenti sini. Apa ini? Ada apa saya pikir? Salam ya semua. Tua yayasan salam, pembina salam. Nah, ibu kepala sekolah, ibu Miss, ibu Miss mana ibu Miss? Berapa orang yang nyalam ibu? Saya tengok nggak ada nyampe mana. Ibu ketua yayasan berapa yang nyalam? Cuma kenal semua? Semua ada. Tadi udah nyalam semua. Alhamdulillah. Ibu Pak Kepsek Alia, berapa orang yang nyalami dari bis? Ada. Ini Pak Kepsek memang berhati besar. Satu. Alia itu yang payah. Iya. Anawiyah, MTS ini sebenarnya jumlah kita ini yang 90 orang ini kecil. Kecil. Jadi kalau ketua yayasan dia mampu melihat oh ini nyalam, ini nggak nyalam, ini oh ini ada apa ya, tahu dia. Kita ini bukan jumlah yang sangat besar. Jadi sehingga kalau kita tidak melakukan interaksi itu namanya human relation. Human relation itu ketika kita bertemu dengan seorang kita harus bisa tersenyum. Nah, ini Pak Bram apapun dia akan tersenyum dia karena dia biasa melakukan hubungan dengan orang. Karena dengan kalau udah senyum maka akan ada peluang cakap-cakap, kalau udah ada peluang cakap maka akan ada peluang rezeki. Nah, karena itu di bulan Syawal ini kita harus gembira sampai bertemu dengan Allah, dan yang diinginkan oleh Allah itu di bulan Syawal ini adalah fa'aqim wajhaka syatral masjid. Kita ini mampu menghadapkan wajah kita kepada Allah, hanifah, konsisten kepada kesucian itu. Sampai akhirnya apa? Nanti meninggal kita dalam keadaan suci. Orang yang suci itu, orang yang bersih itu konsisten dia menebar kasih sayangnya, konsisten. Apalagi pokoknya perilaku baik yang namanya wa'afina aninas dan mampu memaafkan orang lain. Kalau ada pun yang nggak suka sekali sini hari ini galah, lepaskanlah semua. Supaya apa? Supaya obat batin hilang. Saya kadang-kadang kalau sudah berada di keluarga, kalau saya tengok yang lebih muda tidak menyalami saya itu terasa itu. Kenapa? Bingung dia aku tapi tak nyalam dia ya. Ada apa ya? Kok hebat kali dia ya? Kerjanya jelas, kok bisa dia nggak nyalam? Begitu juga kalau guru-guru ini tidak menyalami misalnya ketua yayasan, kepala sekolah, terasa juga itu. Memang dia tidak berkata, tetapi dia mampu melihat. Ya, terasa, tetap terasa. Jadi ini saya hanya melihat dan akan menyampaikan itu, mudah-mudahan guru-guru ada perubahan. Ini kalau bisa ibu-ibu Mirja sini, kalau ada tamatan aliyah, tamatan SMA, sekolah aja lagi Bu. Ambil kuliah, bisa ngajar karena nggak ada ijazah. Kalau mau ngajar, sekolah dulu 4 tahun sampai sekolah luar biasa, ya kan, terbuka. Nanti udah punya ijazah masuk ke sekolah, ajar. Dia lebih mudah dipanggil. Ya kan? Lebih mudah dipanggil. Masih ada kalau swasta ini mau sampai bungkuk pun kalau masih bisa jalan masih diterima. Masih bernafas. Ini juga pelajaran kepada kita guru-guru yang sudah punya status. Kadang-kadang di luar sana banyak guru-guru kepingin masuk ke sekolah kita. Rengek menatap supaya dia masuk. Kita yang sudah masuk jangan bayar tingkah. Iya, betul. Ya, saya dicakap pedas-pedas saja karena biasa ketua, orang yang ketua begitu. Gak bisa diatur dan tidak binasakan yang dulu. Bisa dibina, binasakan. Ya. Bisa dibina. Jadi kalau kita yang sudah berada di dalam satu lembaga ini, maka kata Imam Ghazali, al-adabu fawqal ilmu. Adab itu jauh lebih mulia daripada ilmu. Ciri-ciri orang Indonesia itu adalah orang beradab. Kalau di Arab kita sholat di bawah, dilewatinya kita. Kalau kita orang Indonesia ada orang sholat berhenti kita dulu. Nah orang Arab tidak, dilewatinya kita, dilangkahnya kepala kita. Nah karena Indonesia ini maka adab itu harus di depan. Betul, masuk salami semua. Memang begitulah kalau kalian datang terlambat. Iya, makanya datang duluan. Kalau mau disalami datang duluan. Tapi kalau datang terlambat, salami kalian semua, biar sampai kalian. Ujung terus sampai keliling. Itu harus dibudayakan.
Kalau tak mau duluan datang, kayak Ustaz Rizal duluan dia datang, nyampe musisinya. Kalau belum mulai, tapi kalau sudah mulai majelisnya, begitu datang nggak perlu salam lagi. Apa ibu ada rahmati Allah? Itulah amalan kita. Yang pertama awalannya di 1 Syawal, yang kedua di pertengahan Syawal sampai akhir Syawal, yang ketiga adalah di awal Syawal sampai akhir Syawal nanti kita terus akan gembira, tetapi hanya gembira itu bagi orang yang sudah tidak memiliki penyakit batinnya, bagi orang yang sudah dosanya mulai dikipisnya. Makanya dibacakan Ustaz tadi, wasari'u ila maghfiratin, maka segeralah kamu mengejar ampunan Allah. Kita ini ngejar ampunan Allah saja, mengejar terus mengejar sampai nanti akhir hayat kita sehingga kita bisa meninggal. Oleh karena itu ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan udah macam Pak Ustaz Asari ini pula kritik orang tua. Demikian yang mudah-mudahan mari kita bacakan paling Fatihah kepada almarhum di hadhihi dunya Dr. Andos Haji Al-Asyari MM wa ila ruhi Dr. Andos Haji Saidan wa ila ruhi Hajjah Nadine Ali wa ila ahliha wa ila ahli Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian Bapak Ibu dan rahmati Allah, itulah cita-cita kita supaya nanti setelah wafat kita ini punya cita-cita masuk surga. Cita-cita kita masuk surga ini tanya waktu duluan aku pun ikhlas. Nanti dia cita-citanya, ya kalau udah diniatkannya, aku berwakafkan diriku ngurusin majelis taklim, ngurusin yayasan tak mau ya deh. Tapi karena diminta oleh adik-adiknya, urusinya juga lah. Pening untuk kepala aku, bagus aku ngaji-ngaji aja. Katanya Kak Erna, Mbak bilang udah Kak, pegang saja lah Kak. Mau sebanan batas Kakak pegang. Mau Kakak ngaji dulu. Pegangnya juga lah dengan perasaannya yang sebuah apa gitu ya kan. Orang mantan lama ngurusin sekolah kan. Inilah cita-cita kita sampai yaumil akhir. Ini sebagaimana lagu yang biasa Ustaz itu, bukan mudah bercita-cita, tidak sepayah berangan-angan, bahagia tak dapat dengan dipinta, doa berpangku tangan. Teruskan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Terima kasih kepada Ustaz kami. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya cara berkutu yaitu doa. Kami mintakan kepada Ustaz Muhammad Hendro SPD, kepada Ustaz kami persilahkan. Aboy. Thank you. Allah Akbar. Oh ya. Sini bro.